upah. Mari kita simak. Baiklah, sebelum memulai video pembelajaran kali ini, saya akan membagikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Simak berikut ya. Oke. Halo, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, masih ada yang ingat nggak kemarin Ibu membahas tentang apa? Ya betul, kemarin Ibu membahas tentang masalah ketenagakerjaan. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang sistem upah. Jadi masalah ketenagakerjaan dengan sistem upah itu memiliki keterkaitan. Kok bisa sih Bu? Pasti kalian berpikir kan, kok bisa sih Bu, kan dua hal tersebut memiliki perbedaan. Tetapi kalau sistem upah tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan seperti itu. Jadi sebelum Ibu mulai, mungkin ada yang tahu nggak sistem upah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, sistem upah ada beberapa penjelasan yang akan Ibu bahas dalam sistem upah. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari sistem upah, dan kedua jenis-jenis sistem upah, dan yang ketiga teori upah, dan yang selanjutnya yaitu upah minimum, dan yang terakhir apa saja sih faktor-faktor dari sistem upah tersebut. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian sistem upah terlebih dahulu. Upah dapat diartikan sebagai suatu imbalan atau balas jasa kepada tenaga kerja atas suatu produksi yang diberikan menurut perjanjian kerja, seperti itu. Sedangkan sistem upah menurut UU nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 30 bisa dilihat di samping. Oke, bacaannya yaitu upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja, buruh, dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau yang akan dilakukan oleh pekerja tersebut. Oke, digaris bawah ya, menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 30. Dibaca ya, diingat. Oke? Sip. Selanjutnya yaitu Ibu akan membahas jenis-jenis sistem upah. Nah, jenis-jenis sistem upah itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Betul sekali, sistem upah itu ada 6. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Benar, sistem upah yang pertama kita akan menurut jenisnya itu ada yang pertama, sistem upah menurut waktu. Ada yang tahu nggak menurut waktu itu gimana sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul sekali. Jadi sistem upah menurut waktu itu seperti yang kita ketahui waktu, yaitu seperti hari lama. Jadi sistem upah menurut waktu yaitu berapa lama si pekerja itu mengerjakan suatu pekerjaan yang telah mereka sepakati. Itu ya. Dan contohnya seperti kuli bangunan. Lah, kuli bangunan kadang-kadang kita memperhitungkan tentang lamanya mereka bekerja, seperti itu. Tentunya 7 hari kita menggaji berapa, seperti itu. Tapi kelebihan dari sistem upah ini berdasarkan waktu ini adalah para pekerja itu akan dapat mengetahui jumlah upah yang akan diterimanya dalam kurun waktu atau periode tertentu. Tapi selain memiliki kelebihan, sistem upah menurut waktu itu juga memiliki kekurangan loh. Nah, kekurangan sendiri yaitu kurang dapat memberikan motivasi kepada para pekerja untuk dapat meningkatkan prestasi mereka. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Oke, Ibu jelaskan ya. Karena mereka sudah tahu jangka atau upah yang akan mereka terima selama mereka bekerja. Jadi mereka seperti ini, mungkin masa mereka seperti ini. Oh, saya sudah tahu saya akan digaji seperti ini. Jadi ya sudah, saya nggak dapat prestasi atau apapun itu, saya akan tetap digaji seperti itu. Lah, seperti itu menjadi penyebab kekurangan dari sistem upah menurut waktu. Oke, yang kedua yaitu sistem upah menurut
perusahaan sehingga kalian berhak atas pembagian keuntungan atau dividen. Seperti contohnya ini ya. Nah, di gambar yang ibu tampilkan ini merupakan bentuk kerjasama mitra kerja antara PT Alika bekerjasama dengan SDM untuk meningkatkan mutu dari SDM itu tersebut. Seperti itu. Lah, dalam mitra kerja ini pembagian hasil itu antar saham seperti itu. Jadi kalau mereka menerima keuntungan, mereka akan membagi saham kepada mitra kerjanya seperti itu. Oke, yang keempat yaitu sistem upah menurut satuan hasil. Nah, menurut satuan hasil adalah besarnya upah ditentukan berdasarkan dari jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Jadi semakin banyak barang yang dihasilkan oleh setiap individu dalam perusahaan tersebut, maka akan semakin banyak pula upah yang diterima oleh individu tersebut atau pekerja tersebut. Seperti itu. Kadang-kadang kan di perusahaan atau di PT apapun itu masih ada yang menerapkan sistem upah seperti itu. Semakin banyak barang yang dihasilkan oleh pekerja tersebut, maka akan semakin banyak pula upah atau gaji yang didapatkan oleh pekerja tersebut. Oke, selanjutnya yang kelima, sistem upah borongan. Nah, sistem upah borongan ini besarnya upah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi kerja dengan penerima kerja, seperti kuli. Nah, kuli di bangunan itu kadang-kadang menerapkan sistem upah borongan. Lihat ya, seperti gambar yang ibu sampaikan lah. Di sini gambar pertama yaitu kuli juga, yang kedua juga kuli. Karena apa? Hampir sistem upah yang diterapkan dalam kuli bangunan yaitu borongan. Kenapa sih Bu kok kita menerapkan sistem borongan sih dalam dunia kuli bangunan? Lah, kenapa? Soalnya kuli bangunan kalau borongan itu dia bisa mendapatkan untung yang banyak, juga progres pembuatan bangunan itu bisa stagnan atau berurutan gitu, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu sistem upah bonus. Selain mendapatkan upah tetap, para pekerja juga biasanya mendapatkan upah tambahan atau biasa kita sebut dengan bonus, seperti itu. Nah, upah tambahan di luar gaji atas partisipasi memajukan perusahaan yang disebut dengan bonus, seperti itu ya. Pasti anak-anak atau teman-teman gak asing lagi kan dengan apa sih bonus seperti itu dalam dunia pekerjaan. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan materi berikutnya, kita lakukan ice breaking dulu ya, biar tetap semangat. Sepertinya ini lesu semua ya. Oke, kita lakukan ice breaking ya. Tepuk semangat. Itu ya, bisa? Ayo coba, tepuk semangat. Semangat, seperti itu ya. Biar kita tambah semangat ini buat menyimak video pembelajaran yang ibu berikan kepada kalian. Oke, sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya yaitu kita melatih otak. Yang satunya tembak atau pistol, satunya angka 2. Oke, kita lakukan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi lagi, kita percepat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan. Oke, udah kembali fresh dong. Oke, bisa ibu lanjutkan ya. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari sistem upah, selanjutnya kita membahas tentang teori upah. Ada yang tahu nggak teori upah itu ada berapa? Tahu? Betul sekali, teori upah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori upah alami atau wajar atau normal. Nah, teori upah alami ini dicetuskan atau dikembangkan oleh David Ricardo, bapak ekonom kita ya. Nah, menurut beliau atau David Ricardo sendiri, upah terdiri atas 2, upah alami dan upah pasar. Kalau upah alami adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Sementara upah pasar adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja. Jadi upah pasar adalah upah yang sebenarnya
yang didapatkan oleh tenaga kerja. Sedangkan kalau upah alami adalah upah yang didapatkan oleh pekerja sesuai dengan permintaan atau penawaran dari tenaga kerja tersebut. Yang kedua yaitu teori upah besi yang dikemukakan atau dicetuskan oleh Ferdinand Lassalle. Menurutnya, upah yang diterima pekerja merupakan upah minimum sehingga pengusaha dapat meraih laba sebesar-besarnya. Oleh karena itu, berada dalam posisi yang lemah, pekerja terpaksa menerima upah tersebut. Atas dasar itulah, upah ini disebut dengan upah besi. Seperti itu. Untuk memperbaiki kehidupan, pekerja disarankan mendirikan koperasi atau mendirikan usaha unit lain karena mereka dipaksa untuk bekerja, sedangkan upah yang mereka dapatkan tidak setimpal dengan apa yang telah mereka pekerjaan. Karena dalam upah besi, teori upah besi ini lebih menekankan pada keuntungan dari pengusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu teori upah etika, di mana menurut teori ini upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan beban pekerjaan yang mereka dapatkan. Seperti itu. Terbalik ya. Jadi teori upah besi dengan teori etika itu terbalik, di mana pada teori upah besi itu menekankan pada pengusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi kalau teori upah etika itu menekankan pada pekerja, di mana pada teori etika ini itu mengharapkan bahwa pekerja itu memiliki kehidupan yang layak karena sesuai dengan beban apa yang mereka pekerjakan. Seperti itu. Karena apa? Menurut teori upah etika ini, di mana pekerja telah bersusah payah mengerjakan suatu barang, jadi mereka berhak atas upah yang mereka dapatkan dari beban pekerjaan yang mereka salurkan atau mereka kerjakan. Oke, setelah kita mengetahui apa sih teori-teori upah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai upah minimum. Jadi, upah minimum adalah suatu standar minimum upah yang diberikan secara layak kepada para pekerja yang berdasarkan pada kebutuhan hidup layak atau KLH. Nah, sedangkan upah minimum sudah ada peraturan yang tertera seperti gambar berikut ini. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 26 November 2018 tentang upah minimum. Dalam peraturan ini yang Ibu cantumkan, itu upah minimum dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, upah minimum regional, dan yang kedua, upah minimum sektor regional, dan yang ketiga, upah minimum subsektor regional. Nah, dalam perkembangannya, seiring berkembangannya waktu, upah minimum itu diubah lagi, dibagi menjadi 2, yaitu upah minimum provinsi seperti yang kita lihat atau UMP, dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Seperti itu ya. Oke, untuk peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini bisa disimak, dicatat di buku kalian supaya bisa tahu. Oke, bahasa yang terakhir yaitu kita akan membahas apa saja sih fakta-fakta yang dimulai dari sistem upah. Ada yang tahu nggak fakta-faktanya ada apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke, jadi Ibu berita ya, fakta-fakta yang mengenai sistem upah itu ada 4. Yang pertama yaitu dari produktivitas kerja, yang kedua tingkat harga, dan yang ketiga peraturan pemerintah, dan yang terakhir yaitu struktur ekonomi nasional. Oke, sayangnya setelah membahas materi dari sistem upah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem upah adalah suatu bala jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja untuk memperoleh kehidupan yang layak. Tadi ada beberapa jenis sistem upah. Yang pertama yaitu sistem upah menurut prestasi, menurut waktu, menurut satuan hasil, menurut borongan, terus sistem bonus, dan upah minimum seperti yaitu suatu standar yang minimum upah yang diberikan kepada pekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak atau KLH. Nah, teori-teori upah itu ada 3, teori upah alami, teori besi, teori upah etika. Dan fakta-fakta yang mengenai dari sistem upah itu ada produktivitas,
KTHK, struktur ekonomi nasional. Jadi, setelah kita mengetahui sistem upah, kita mengetahui juga mengapa sih setiap perusahaan itu menerapkan kebijakan berbeda-beda. Seperti itu karena kita dapat melihat teori upah mana yang mereka terapkan dan apa tujuan dari perusahaan tersebut untuk menggaji pekerjaan, seperti itu. Oke, sebelum ibu tutup video pembelajaran kali ini, jangan lupa ya anak-anak, selalu memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, terus jangan lupa minum vitamin, makan makanan yang sehat. Oke, jangan keluar kemana-mana ya, karena pandemi COVID seperti ini masih merajalela di Indonesia. Meskipun kita udah ada vaksin itu bukan obat, tetapi hanya sebagai penangkal saja. Jadi jangan mentang-mentang udah divaksin kalian bisa bebas keluyuran. Jangan, itu salah. Jadi kalian harus tetap mengetahui protokol kesehatan ya anak-anak. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.